sudah direkam ya. Izin mengajar dulu Pak Korprok. Teman-teman, apakah sudah terlihat ini PowerPoint-nya? Sudah ya. Oke, saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. tujuan pembelajaran hari ini adalah pokok bahasannya adalah microphone amplifier ya. Jadi nanti kita membahas preamplifier. Jadi tujuan pembelajarannya setelah mengikuti tatap muka online menggunakan yang ada ini, mahasiswa beserta mata kuliah diharapkan dapat melakukan analisis parameter mikrofon dan line input dari penguat berikutnya dari, masih ingat di tatap muka yang sebelumnya ini. Jadi ada rangkaian unit yang menguatkan keluaran dari mikrofon untuk bisa mendrive audio final amplifier ya. Jadi penguat audio terakhir sebelum diumpankan atau difitkan ke speaker gitu ya. Nah, ini nanti ada namanya preamp ya, namanya preamplifier untuk mikrofon. Terus nanti juga mahasiswa dapat juga menjelaskan atau menyebutkan syarat parameter syarat untuk preamp ya. Terus secara deduktif dapat mendesain preamp ya, preamp mic, dan setelah itu secara induktif dari yang praktek nanti mata kuliah praktek ini dapat melakukan pengukuran parameter ya. Setelah yang dijadikan itu membuat rangkaiannya, fisiknya ya. Terus nanti diukur ya, apakah sesuai dengan sesuai dengan hasil desain. Jadi kalau secara deduktif menurunkan dari teori-teori, setelah itu hasilnya adalah desain preamp mikrofon, setelah itu secara empiris ya dibuktikan sendiri hasil desainnya itu, diukur, kalau nanti sesuai dengan desain berarti sudah benar ya. Oke, kita sekarang mempelajari mikrofon ya. Untuk mempelajari mikrofon secara deduktif, Anda harus memiliki dua hal ya. Pertama, mikrofonnya secara fisik ya. Mikrofon secara fisik dan selain mikrofon secara fisik, Anda juga harus mempunyai lembar datanya ya. Lembar data lembar data dari datasheet-nya ya, datasheet dari mikrofon yang Anda punya tadi. Nah, di layar ini ada mikrofon elektrit ya, elektrit condenser ya, mikrofon tipenya elektrit. Ini modelnya CMA 4544 PF-W ya, das Whiskey. Di sini terlihat ya, Anda bisa melihat di sini ya, ini ada parameter direct TV. Jadi kalau kita melihat bentuk fisik dari mikrofonnya ini omnidirectional ya. Jadi sumber tekanan udara yang dapat menggerakkan mikrofon ini dari hampir semua arah ya, hampir semua arah. Jadi yang berikutnya adalah sensitivity ya, sensitivity. Sensitivity itu hitungannya adalah dB ya.
Jadi, kondisinya pada frekuensi 1 kHz ini kalau dikasih tekanan suara 1 PA, Pascal, 1 Pascal, itu nanti keluarannya 0 dB ya, 0 dB. Jadi, ini tidak diketahui ya, unitnya itu berapa berapa dB-nya ini dBV atau dBu ini tidak terdeteksi ya. Di sini hanya minus, jadi keluaran sensitivity-nya adalah minus 46 dB sampai minus 42 dB. Jadi kalau minus berarti semakin dekat dengan 0 akan semakin besar. Kalau menjauhi 0, positif akan lebih bagus lagi. Terus operating voltage-nya 3 sampai 10 voltage. Ini artinya adalah mikrofon aktif ya, menggunakan baterai. Impedansinya pada frekuensi 1 kHz dengan pressure ya, pressure audio itu 1 PA Pascal, ini 2,2 kilo ohm. Jadi kalau frekuensinya bukan 1 kHz ya, impedansinya tidak 2,2 kilo ya. Terus ada lagi respon frekuensi. Jadi mikrofon yang tipe CMA 4544 PF DAS Whiskey ini mempunyai bandwidth yang lebar dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Tapi tipikalnya tidak didefinisikan ya. Pokoknya rentangnya bisa mendengar lah gitu ya, mendengar pressure suara atau tekanan suara yang mempunyai frekuensi dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Harusnya 0,5 mili, terus dia punya signal to noise ratio atau SNR 60 dB ya, dB. Ini dBA ya. Jadi 60 dBA itu maksudnya apa? Maksudnya gini. Jadi kalau ada signal to noise ratio itu menurut teori yang kemarin itu adalah 20 log ya, V sinyal dibagi V noise ya. Jadi ini 60 dBA. Jadi suara noise, kuat suara noise sama kuat suara sinyal. Jadi perbandingan kuat suara sinyal dibagi kuat suara noise, nah, itu dilogkan. Hasilnya dikali 20, nanti ketemu ini 60 dB. Jadi ini sangat tinggi ya perbandingannya ya. Itu kalau dia punya 60 dB. Maksudnya apa? Jadi kalau ada sinyal noise, ini yang nanti keluaran sinyalnya akan jauh lebih tinggi ya dibanding noise-nya. Jadi kalau mau mencari mikrofon, memang sebaiknya yang signal to noise rasionya minimal ya 60 dB. Kalau mau bagus lagi 100 dB ya, dBA ya. Terus suhunya ini minus 20 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius. Nyimpennya sama, dimensi seterusnya beratnya seperti ini. Sehingga kalau Anda mau menggunakan elektret ya, air conditioner mikrofon tipe ini, tipe yang saya bulet-buletin ini, Anda harus mengikuti tabel kebenaran ini ya, gitu. Sebab kalau tidak mengikuti, semua yang di atasnya tidak tidak keluar gitu ya, tidak benar. Jadi misalnya mengoperasikan mikrofon ini pada suhu plus 80 derajat. Ini nanti kita enggak tahu ya, kita enggak tahu karena ini semua diuji di minus 20 sampai 70 derajat gitu. Kalau dikasih 100 derajat, enggak karu-karuan ini nanti nilainya ya. Kita enggak tahu nilainya gitu. Nah itu. Ini baru dari sisi spesifikasi. Jadi inilah yang akan dihubungkan ke line input ya, ke line input. Jadi jangan sampai Anda menggunakan mikrofon yang tidak punya datasheet-nya kan. Datasheet itu adalah deduktif ya, teori yang benar gitu, teori yang benar. Jadi kita harus merefer ke teori yang benar yang dihasilkan oleh pabrik pembuatnya. Nah, kita lihat ininya ya, cara mengukurnya itu seperti ini. Ini cara mengukurnya. Jadi ini dikasih garis-garis ini adalah mikrofonnya ya. Terus dikasih
R R pull up ke VCC. Nah, VCC-nya dari berapa tadi? 3 sampai 12 volt. Nah, di sini dikasih kapasitor kopel 1 mikrofarad, ada ground. Udah itu aja. Nah, terus bandwidth-nya dari keluaran mikrofonnya itu ternyata tidak tidak 20 ya, tapi dari 50 sampai 20 kHz. Terlihat di sini respon frekuensi dari mikrofon itu ini rata di 50 Hz sampai sekitar berapa nih? 3 kHz ya. Sampai 3 kHz. Begitu 4 kHz dia naik dikit. Berapa ratanya adalah 0 dB gitu. 0 dB-nya itu dalam PA ya, dalam pressure audio. Jadi kalau dikasih suara dengan level 1 Pascal, 1 Pascal nanti outputnya adalah 0 dB gitu ya. Nah, untuk mikrofon ini kalau dikasih frekuensi di atas 3 kHz ini dB-nya lebih tinggi ya, naik. Tapi begitu kembali ke 10 kHz dia turun, begitu di bawah 10 kHz ini bukan penguatan, jadi pelemahan. Nah, gitu ya. Jadi sinyalnya akan lebih rendah ya dari dibandingkan kalau dikasih sinyal dengan frekuensi di bawah 3 kHz. Anda harus tahu ini ya. Gitu ya. Ini respon frekuensi dari mikrofon. Nah, sekarang Vout-nya berapa kalau kayak begini? Jadi di lembar data itu tidak disebutkan ya, tegangan keluaran dari mikrofon itu tidak disebutkan dalam volt itu tidak gitu ya. Jadi ini perlu diukur ya, diukur secara empirik. Anda ukur gitu ya atau bagaimana caranya ya? Kita coba ini saya kasih tahu caranya bagaimana mendeteksi keluaran dari keluaran dari mikrofon ini berapa gitu ya. Ini ya, keluaran dari mikrofon ini berapa. Di lembar data di sini nih paling bawah ini. Nah, paling bawah ini ya, dilihat ya yang paling bawah. Duh, kenapa gerak nih? Coba lihat di bawah ini. Ini 0 dB sama dengan 1 volt per mikrobar atau 1 volt per PA ya, 1 volt per PA. Jadi ini 0 dB-nya ini 1 volt per 1 PA gitu ya. Jadi keluaran mikrofonnya ini akan menghasilkan 0 dB saat eh, sinyal suara yang apa namanya itu, tekanan suara yang menyentuh rotor mikrofonnya itu, mikrofon kan ada membran ya, membran itu kalau ditiup oleh seseorang sumber suara ini akan bergetar. Nah, bergetarnya itu karena bergetar mendapatkan 1 PA, pressure audio atau Pascal, nanti keluarannya 1 volt. Jadi kan 1 volt dibagi 1 PA, jadi ini 1 ya, log 1 0, 0 dB gitu ya. Jadi ya 0 dB. Jadi ini kita mengulang lagi, PA itu apa sih? PA ya, bukan PA tapi Pascal ya. Pascal atau PA atau satuan turunan SI. Jadi ini adalah satuan SI ya, internasional untuk tekanan dan tegangan. Jadi 1 PA itu setara dengan 1 Newton per meter persegi. Nah, biasanya PA digunakan untuk menyatakan nilai tekanan udara. Nah, ini PA ini belum terdeteksi ada alat ukurnya. Jadi 1 PA itu berapa milivolt itu belum ini. Jadi tergantung kitanya ya, persepsi kita ya. Jadi 1 PA itu bagaimana cara membuat 1 PA? Ya, pokoknya gini caranya ya. Mikrofon itu Anda manusia yang menyebutkan suatu kalimat atau suatu kata. Suatu kata sedemikian rupa ya, kencangnya sehingga nanti keluarannya itu 0 dB atau 1 volt. Keluarannya itu 1 volt. Bagaimana membuat mikrofon mengeluarkan tegangan 1 volt? Ya,
cari saja bel misalnya 1 kilohertz tet gitu, Anda signal generator 1 kilohertz, Anda keluarkan ke speaker, speaker-nya Anda taruh di depan mikrofonnya, terus Anda naikkan ya tegangan yang masuk, tegangan signal audio 1 kilohertz itu yang masuk ke penguat. Jadi mengendalikan penguat supaya, suara 1 kilohertz itu muncul di speaker, sedemikian rupa amplitudenya sampai akhirnya keluaran mikrofonnya 1 volt. Begitu mikrofonnya 1 volt, kayak apa itu teriaknya gitu ya. Jadi sangat tinggi sekali gitu ya. Nah, jadi kalau 0 dB sama dengan 1 volt 1 PA, berapa tegangannya gitu ya. Jadi kita lihat tegangannya berapa. Coba lihat tegangannya. Kalau 0 dB sama dengan 1 volt per 1 PA, berarti ini kan dB mic ya, dB mikrofonnya mic, ini 20 log Vout per 1 PA. Vout-nya kan 1 nih tadi, nah kita pengen tahu berapa gitu ya, berapa keluarannya. Jadi Vout kan gampang aja, 1 PA dikali 10 pangkat dB-nya itu dibagi 20. Ya kan sama dengan 1 volt akhirnya kan. Jadi kalau Vout-nya 1 volt per 1 PA, nanti output-nya 0, bener, ini sudah benar, diputer-puter ya bener. Maksudnya apa? Maksudnya persamaan ini adalah keluaran dari mikrofon akan berbanding terbalik ini ya, berbanding terbalik dengan, tekanan ya, ini bukan berbanding terbalik ini, ini harus berbanding terbalik ya, Vout ya. Jadi kalau PA-nya PA-nya itu tinggi, maka 1 volt. Kalau PA-nya tidak 1 PA, ya tidak 1 volt. Jika misalnya PA itu adalah kekuat sembur udaranya itu hanya 1/1000 PA sampai 1/100 PA, maka Vout-nya akan 1 milivolt peak to peak sampai dengan 10 milivolt peak to peak. Jadi kecil sekali ya keluaran dari mikrofonnya itu. Jadi mungkin minus ya. Ini kalau seperti ini kan minus nanti. Jadi untuk menghubungkan keluaran mikrofon dengan rangkaian line in, kita lihat dulu line in-nya berapa. Line in ya, ada input line in atau mikrofon in ya, mikrofon in atau line in. Ini V input-nya minimal 0 dBu. 0 dBu ini sama dengan 0,775 volt RMS ya, root mean square. Jadi 0 dBu ya, VU meter yang begini-begini itu kalau 0 menunjukkan ke 0 dB, itu tegangan yang masuk adalah 0,775 volt RMS. Nah, kita tahu bahwa tegangan RMS ini sama dengan 0,3535 dari ini peak to peak ya. V in peak to peak, ini VPP. Nah, sehingga V peak to peak-nya, ini V to peak-nya akan sama dengan VRMS dibagi 0,3535. Sehingga V in-nya bisa dihitung 0 dBu ini ya, 0 dBu ini akan sama dengan 2,1926 volt peak to peak. Coba. Jadi line in ya, line in untuk bisa mendrive line in itu harus mempunyai tegangan input minimal ini 0,1924 volt peak to peak. Jadi sinyalnya adalah gelombang sinus yang seperti itu. Coba, kan tinggi sekali ya. Padahal keluaran dari mikrofon tadi ordenya adalah milivolt ya, milivolt. Sehingga perlu adanya preamp ya, ada preamp. Jadi preamp ini tujuannya menaikkan keluaran dari mikrofon untuk bisa mendrive, untuk bisa masuk ke line in dari suatu mixer atau rangkaian yang punya line in ya, gitu ya. Sebetulnya ada mikrofon in ya, sebetulnya ada mikrofon in. Jadi preamp ini sebetulnya ada di dalam preamp mic ya.
mikrofon in ada di dalam mixer ya, tapi tidak terlihat. Jadi gain yang diperlukan untuk membuat preamp mikrofon itu ya pakai cara bego aja ngitungnya. Berapa sih keluaran dari preamp mic itu berapa? 2,1924 volt peak to peak. Terus keluaran dari mikrofon berapa? 1 milivolt peak to peak. Ya sudah, berarti harus membuat rangkaian dengan gain 2,1924 peak to peak dibagi 1 milivolt peak to peak. Nanti ketemu gainnya adalah 2192,4 kali. Dalam dB ya, preamp gain dB preamp itu ya 20 log dari 2192,4. Jadi sekitar 66,82 atau dibulatkan 67 dB. Jadi Anda harus membuat preamp mic-nya mempunyai penguatan 67 dB. Nah, gitu. Sehingga kalau Anda mau menghubungkan mikrofon yang tipe yang tadi itu dengan suatu line in yang inputnya harus 2,1924 volt peak to peak. Jadi desain preamp-nya harus mempunyai parameter gain-nya paling tidak 67 dB. Nah, terus bandwidth-nya berapa? Nah, tergantung ini bandwidth. Anda mau pakai preamp mic ini untuk apa gitu. Kalau untuk mencuplik atau mengambil suara manusia, berarti bandwidth-nya hanya 4 kHz. Tapi kalau untuk mencuplik suatu ruangan yang frekuensinya lebih dari suara manusia, misalnya sampai 8 kHz, berarti bandwidth juga 8 kHz. Jadi ini hanya 4 kHz ya, 4 kHz. Nah, terus signal to noise rasionya itu kan mikrofonnya kan 60 dB ya tadi. Jadi coba kalau 60 dB itu signal noise-nya berapa gitu ya. Tadi kan di mikrofonnya bilang bahwa dia bisa sampai 60 dB SNR. dB SNR itu kan hitungannya 20 log phase signal dibagi phase noise. Sedangkan dB SNR 60, ini 60 sama dengan 20 log phase signal dibagi phase noise. Jadi nanti ketemu phase signal itu ada 1000 dari phase noise gitu. Jadi signalnya akan berbanding signal dibanding noise itu 1000 ya, 1000. Ini bukan phase noise kali 1000 sama dengan phase signal bukan ya. Maksudnya ini loh, ini dibagi ini perbandingan rasio ini adalah 1000. Sehingga kalau phase noise-nya adalah 0,01 milivolt peak to peak gitu ya. Maka signal minimumnya ini harus 1000 kalinya gitu. Jadi 0,01 volt peak to peak. Jadi kalau ada signal noise 0,01 milivolt, terus signalnya tegangan signalnya minimum harus 0,01. Jadi nanti signalnya akan jauh lebih tinggi dibanding signal noise ya, phase noise ya. Jadi kalau ada bicara di pasar itu nggak usah bicara sudah ada suara. Nah, boleh ya suara yang gremeng itu di pasar itu boleh masuk mikrofon asal dia 1/1000 dari signal yang Anda ambil gitu. Jadi kalau ada orang yang bicara di pasar, Anda pakai mikrofon, itu sinyal ngomongnya manusia itu harus 1000 kali lebih tinggi dari tegangan noise yang ada di pasar. Itu minimal. Nah, mikrofon yang tadi itu bisa ya, bisa sampai meningkatkan signal yang diperlukan dibandingkan yang signal yang tidak diperlukan. Ini noise ini akan lebih baik ya. Nanti Anda akan dapati mikrofon yang berisik. Ini mikrofon berisik amat nih. Sama mikrofon kok kayak budek, mikrofonnya budek nih. Sebetulnya bukan budek ya mikrofon, tapi dia SNR-nya tinggi. Jadi kalau SNR mikrofon ada pilih yang 120 dB, wah itu memang betul-betul hanya suara manusia yang diperlukan saja yang didengar. Jadi kesannya kalau enggak ada suara manusia, jadi seperti rusak itu mikrofonnya. Jadi Vout preamp
Kalau VOUT preamp kan ini kan ya, jadi kalau misalnya signal noise-nya 0,01 milivolt, terus nanti Anda penguatnya adalah keluarnya 2,192 volt peak to peak, coba Anda bagi aja 20 log 2,1924 peak to peak dibagi 0,01 milivolt peak to peak. Jadi sudah lebih dari 60 gitu. Nah, jadi preamp Anda tuh mempunyai SNR lebih tinggi lagi. Bagaimana cara mengukur SNR preamp? Ya 20 log keluaran signal preamp dibagi noise. Noise-nya berapa? 0,01 mili. Kalau dia tadi 60 dB ya, 60 dB ketahuan 0,01 mili. Ini signalnya 2,1924. Kalau dibagi ketemunya 106,7 dB. Nanti Anda coba hitung sendiri. 20 log 2,1924 volt peak to peak dibagi 0,01 milivolt peak to peak. Nanti ketemunya 107 dB di pembulatannya. Oke, nah terus sekarang dengan menggunakan deduktif kita bisa menyimpulkan bahwa preamp mikrofon yang disyaratkan untuk dapat menguatkan keluaran mikrofon untuk bisa masuk menjadi masukan dari line in ya. Ini preamp-nya harus mempunyai beberapa syarat ya. Ada 4 syarat ini dari beberapa teori ya. Anda nanti coba download ya. Kan ada itu ya buku yang saya upload di Google Classroom itu dibaca ya. Ada di situ semua bilang preamp itu harus mempunyai syarat berikut ini gitu ya. Yang pertama, gain dari preamp-nya itu harus rata di semua bandwidth. Rata gitu ya. Jadi kalau Anda lewat suatu jalan tol, itu jalan tol itu harus rata, tidak boleh bergelombang ya. Nah, bergelombangnya boleh kalau dia plus minus setengah dB. Jadi kalau gain-nya itu 67 dB, itu boleh turun naik plus minus 0,5 dB. Jadi gain-nya bisa saja berada di pada rentang 66,5 dB sampai 67,5 dB. Tapi jangan lebih dan kurang dari itu. Terus preamp itu harus mempunyai SNR minimal 100 dB gitu. Cara ngukurnya gimana? Ya nanti preamp-nya dikasih noise ya. Preamp dikasih noise, berapa noise-nya? Misalnya 0,01 milivolt peak to peak noise, terus nanti keluarannya berapa? Signalnya 2,1924 Pak, ya dibagi aja. Ternyata setelah dibagi ketemu 106,7 dB, berarti sudah lebih dari 100 dB kan tadi ya. Nah, terus bandwidth-nya berapa? 4 kHz. Oh berarti buat ini ya untuk suara ya. Kalau suara manusia iya. Kalau begitu harus pakai low pass filter. Gitu ya, pakai low pass filter. Nah, low pass filternya pasif atau aktif ya sebaiknya pakai low pass filter yang aktif ya biar sekalian ada penguatannya. Terus pergeseran fasa itu maksimum 180 derajat. Ini maksudnya apa? Jadi preamp itu inputnya gelombang input sama gelombang output itu tidak boleh berbalik ya, tidak boleh menjadi geser 180 gitu. Ini penguat membalik Pak, ya nggak boleh. Jadi kalau inputnya seperti bentuk fisik rumah, nanti outputnya juga harus bentuk fisik rumah tapi geser dikit. Boleh geser dikit ke kiri atau kanan, tapi jangan melebihi 180. Nanti kita bahas ya. Nah, sekarang hipotesis yang sistem yang diusulkan itu seperti apa? Jadi sistem preamp yang diusulkan itu terdiri dari 3 subsistem. Yang pertama masuk ini buffer ya, masuk buffer. Buffer signal input. Jadi begitu keluar dari mikrofon itu masuk ke buffer dulu ya. Buffer itu 0 dB ya. Terus setelah itu masuk ke low pass filter aktif ya. Low pass filter aktif ini bisa menggunakan order 1 atau order 2 atau order lebih tinggi. Tapi nanti dicek ya, ordernya harus tepat. Jadi bandwidth-nya harus 4 kHz. Maksudnya frekuensi input maksimum itu harus 4 kHz yang dikuatkan.
begitu ada frekuensi input di atas 4 kHz harusnya tidak boleh dikuatkan gitu ya. Atau kalau dikuatkan penguatannya turun drastis. Gain-nya harus 67 dB flat, rata di 4 kHz itu. SNR minimal 100, tadi kan sudah 106 ya, udah. Terus nanti keluaran dari low pass filter aktif masuk ke buffer. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya keluarannya tidak membebani ya, low pass filternya tidak terbebani oleh rangkaian di dalam mixer atau line-in. Sehingga gain total ya 0 tambah 106,7 ditambah 0, 106,7. Ini hanya khusus untuk mikrofon CMA 4544 PF Das Whisky saja loh ya. Kalau yang lain bagaimana? Nah, ini ya kalau yang lain. Selama yang lain itu tipenya lain tapi speknya sama enggak ada masalah, tapi kalau yang lain, tipe lain tapi nanti keluarannya itu tidak 0 dB, tidak 0 dB. Jadi kalau dikasih setengah PA saja sudah 1 volt, nah itu nanti keluarannya maksudnya harus ada pelemahan ya, pelemahan. Jadi pelemahan ini pakai apa? Pakai potensio ya, pakai potensio yang logaritmik. Jadi ada potensio logaritmik, kita bisa memutar ya, memutar. Kalau Anda beli potensio, itu ada yang potensionya seperti ada step-nya gitu ya, dari jam 7 sampai jam 5, itu misalnya 30 step. Nah, 1 step itu berapa dB atenuasinya gitu. Kalau zaman dulu kan volume itu tidak ada step-nya kan, jadi langsung muter itu. Sekarang ada step-nya, tek 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 tek, ya memang tidak bunyi seperti itu ya. Ya seperti ada lompatan-lompatan step-nya. Nah itu kalau logaritmik, satu lompatan itu bukan, linear naiknya, tapi naiknya adalah logaritmik. Kenapa sih pakai logaritmik? Karena gini ya, telinga manusia ini sudah dibuat oleh pencipta ini strukturnya beda ya. Telinga manusia ini, kalau dengar itu karena ada membrannya digodain. Jadi tekanan suara manusia, telinga manusia itu bisa mendengar sampai 120 dB. Lebih dari itu gendangnya akan berhamburan ya. Jadi kalau dikasih 200 dB ya gendangnya itu yang pertama kali. Habis itu Anda tidak lagi kesakitan karena gendangnya sudah tidak ada. Jadi telinga manusia normal secara statistik ini dapat mendeteksi setiap kenaikan minimal 3 dB. Jadi kalau ada suara dinaikin dikit tapi naiknya tidak 3 dB itu dianggap tidak naik. Tapi kalau ada tekanan suara musiknya dari tetangga yang volumenya dinaikkan sehingga masuk ke telinga manusia itu naiknya 3 dB. Nah, telinga manusia baru bilang, "Oh, baru dinaikin volumenya," gitu. Itu ada yang sensitivitasnya sampai hanya dinaikkan 3 dB, dia bilang, "Udah naik." Ada yang sampai naik 10 dB baru bilang ada kenaikan gitu. Itu kenaikan ini dalam logaritmik ya, bukan kenaikan linear ya. Misal tegangan pertama 100 milivolt itu, kurang kenceng dia bilang gitu. Nah begitu dinaikkan 3 dB, itu dinaikkan menjadi 141,25. Ya cukup, nah itu naik 3 dB. Tapi bukan dinaikkan 101 mili, 102, 103, 104 itu tidak bisa terdeteksi gitu. Sehingga pemutar suara volume yang di audio system itu semua menghasilkan, perubahan logaritmik, naiknya logaritmik. Ada yang plus 3 dB, setiap step dia ke kanan itu naik 3 dB setiap langkah ya, kalau ada 10 langkah berarti kan naik 30 dB. Tapi ada juga yang 0, 0 di tengah, kalau ke kanan itu 10 step itu naik 30 dB, kalau ke kiri turun atau naiknya minus 30 dB. Nah, nanti kalau beli potensio bilang ya, ini potensio linear atau logaritmik, sama aja ya sudah. Begitu Anda pakai potensio logaritmik untuk memutar putaran motor DC, kok motor DC-nya nggak nggak linear ya, gimana mau linear, potensionya logaritmik gitu ya. Jadi beli juga ada teorinya gitu. Nah, ini adalah skema ya, skema
yang diusulkan ya. Yang tadi kita lihat di sini, ini sumber suaranya 0,01 milivolt. Ini dianggap sebagai mikrofon ya. Nah, dimasukkan ke buffer, terus setelah itu masuk ke rangkaian low pass filter orde 1 ya. 1 itu dari mana? C-nya cuma 1. Ini kalau orde 2, C-nya ada 2. Ini orde 1. Nah, nanti ini adalah frekuensi cutoff-nya ini frekuensi sama dengan 1/2pi R4 dan C2. Jadi untuk menentukan frekuensi cutoff ya, frekuensi maksimum dari bandwidth low pass filter aktifnya, ini ditentukan dari C2 sama R4. Jadi nanti Anda kalau mendesain filter ini untuk mempunyai frekuensi cutoff 4 kHz, caranya pakai teori yang dulu ya, di mata kuliah yang dulu. Jadi frekuensi cutoff sama dengan 1 dibagi 2pi C2 dikali R4. C2-nya Anda tentukan 0,01 mikrofarad, frekuensinya adalah 4 kHz, angka 2, pi 3,14, nanti ketemu R4. R4 adalah 39809 ohm. Nah, ini nanti ketemu frekuensi cutoff. Supaya penguatannya adalah sekian, berapa, 2124, ini bagaimana supaya R4 dibagi R3 penguatannya 67 dB gitu ya, betul berapa kali. Ini tinggal ini aja lah. Terus nanti keluarannya masuk lagi ke buffer. Nah, buffer ini baru dikeluarkan. Nah, maksudnya ini logaritmik ya. Ini bisa dihubungkan ke sisi mana tuh? Sisi line in atau potensionya taruh di sini. Ya, taruh di sini. Jadi keluaran mikrofon masuk ke potensio logaritmik, keluarannya masuk ke buffer. Sama aja di sini atau di sini. Kalau di sini berarti inputnya masih level kecil, kalau di sini sudah besar. Saya lebih suka outputnya itu dikasih potensio dibanding inputnya dikasih potensio ya. Kalau input dikasih potensio ya sudah habis nanti ya gitu. Nah, begitu ini disimulasikan, hasilnya simulasinya seperti ini ya. Jadi terlihat bahwa penguatannya benar sekitar 67 dB. Terus kita lihat bandwidth-nya ya. Ini kan kurva turun nih, turun ya. Jadi kalau rangkaian yang ini tadi dikasih sinyal dari frekuensi 0 sampai 1 MHz, nanti penguatannya 67 dB. Nah, pada saat penguatannya turun 3 dB, jadi berapa nih? Nah, ini kan di sini 67 dB ya. Terus di sini jadi 64 kan turun 3. Ternyata frekuensinya 4 kHz. Jadi bandwidth-nya adalah 4 kHz ya. Terbukti sudah ya, ini benar. Jadi preamp amplifier ini sudah didesain, hasil simulasinya mempunyai bandwidth 4 kHz ya. Tapi gain-nya di 67 dB gitu. Nah, sekarang kita coba kalau kita naikkan Pak dB-nya Pak. Jadi berapa? Ya double Pak. Ya ini didouble coba. Jadi mikrofon, keluaran mikrofon dihubungkan ke buffer, setelah itu dimasukkan ke 2 kali rangkaian low pass filter. Ini jadi orde 2. Ini kan udah 2 nih, C-nya ada 2 kan, ini sama ini. Nah gitu. Terus outputnya masuk ke buffer terus ke beban. Ternyata keluarannya ini kayak gini. Nih. Gain-nya emang naik ya, sampai hampir berapa nih, 100 berapa nih, gain-nya 134 dB tuh. Ini gain-nya 134 dB. Nah ini flat ya, flat. Nah sekarang turunnya sampai mana batasnya? Ya turun 3 dB sampai berapa? Ini kan 134 jadi 131 ya. Ternyata bandwidth-nya jadi pendek gitu, tidak 4 kHz lagi tapi hanya 2,85 kHz. Nah, jadi kalau suatu penguat itu tinggi, nanti bandwidth-nya jadi apa? Menyempit gitu. Gitu ya. Jadi sekarang kita lihat bentuk perbandingan gelombang masukan sama gelombang keluaran. Yang hijau ini adalah sinyal masukan. Nah, yang ini, yang apa ini, warna biru muda ini adalah sinyal keluarannya. Anda bisa terlihat kan, ini kan ada perbedaan fasa ini. Ini inputnya naik di sini, tapi outputnya naiknya di setelah berapa saat. Jadi outputnya bergeser. Selama gesernya belum lebih dari 180 derajat, it's okay ya, masih bisa ditolerir. Nah, sehingga
kalau Anda membuat, amplifier, sebaiknya bagaimana? Nah, sebaiknya jangan menggunakan orde 1, pakai low pass filter aktif orde 2. Nah, nanti desainnya ini harus direalisasikan dengan komponen-komponen yang presisi tinggi, toleransi tinggi ya, gitu. Sehingga perlu diuji nanti. Jadi gain dari rangkaian Anda, terus SNR-nya sama pergeseran fasa. Jadi perlu audio signal generator, oscilloscope sama sumber noise ya, sumber noise. Saya akan perlihatkan ini ya, perlihatkan nah ini. Ini skematiknya ya, skematiknya kayak begini. Terus ini kalau saya running ya, saya running. Ini ada sumber noise ya, sumber naik, naik. Nah, ini inputnya tidak terlihat ya, ini input, nah outputnya terlihat. Jadi ini di antara ini ada noise-nya, noise-nya kecil sekali, tidak ikut dikuatkan. Jadi noise itu tidak dikuatkan oleh rangkaian ini, gitu ya. Coba kita lihat skematiknya. Tuh, di sini ya. Saya stop dulu ya. Nah, ini noise-nya minus 4,4 mikrovolt, inputnya minus 995 mikrovolt, keluarannya 2,0927 volt. Ini sudah bagus ya, karena noise-nya tidak dikuatkan. Tapi kalau buktinya lihat, tidak ada noise-nya. Noise-nya kecil sekali. Ini di sini ada noise ini. Noise-nya kecil sekali ya. Kalau mau dilihat noise-nya seperti apa, akan terlihat di sini. Ini akan terlihat. Ini, nah, 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 ini noise-nya kecil sekali yang ini noise-nya. Yang warna biru ini noise, yang hijau ini adalah sinyal masukan, sedangkan outputnya yang biru ini. Terlihat ya, noise-nya tidak dikuatkan, tapi noise-nya tetap seperti itu ya. Gitu. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan bertanya. Ada yang pertanyaan? Oke, saya nunggu pertanyaan. Nanti ada tugas ya untuk tugas mandiri untuk di mata kuliah teori dan tugas praktek ya. Kalau ini sudah bisa, nanti saya kasih tugas praktek ya, tugas praktikum secara kelompok mendesain terus sama merealisasikan dan menguji ya, menguji. Bebas ya nanti bagaimana teknisnya, bisa pakai simulasi atau dibuat langsung. Kok dibuat langsung, ini yang jadi masalah ya. Nanti teknisnya kita bicarakan saja, layout-nya seperti apa gitu ya. Ada pertanyaan? Ini seperti ini kan juga ada noise ya di sini ya. Tapi penguat yang baik itu adalah penguat yang tidak menguatkan noise ya gitu. Jadi noise itu apa sih? Noise itu ada white noise dan pink noise ya. White noise itu adalah tegangan yang muncul di semua band frekuensi. Dari frekuensi 0 sampai tak hingga. Jadi kalau Anda merem, Anda melihat di ruangan yang gelap, mata Anda masih melihat kremeng-kremeng, nah itu noise ya. Tapi kremeng-kremeng itu mau tempatnya dimanapun tetap ada gitu. Terus Anda mendengarkan siaran radio FM, AM, sampai frekuensi berapapun itu ada frekuensinya.
Jadi kalau Anda melihat apa ya, siaran TV itu nanti, noise-nya nah itu ada siaran TV selesai itu ada noise-nya, semua ada. Itu untuk, white noise ya, di semua frekuensi ada. Tapi kalau pink noise, itu hanya noise yang hanya muncul di suatu bandwidth tertentu saja. Misalnya di frekuensi AM itu dari 540 sampai 1600 kHz itu ada noise-nya, tapi di atas itu enggak. Terus kalau di TV, channel UHF itu ada noise yang khusus hanya di channel UHF. Begitu di VHF-nya lain lagi noise-nya. Pink noise itu kalau Anda ke pasar itu suara noise di pasar kan beda ya. Dengan noise di misalnya di gereja atau di masjid itu noise-nya beda. Noise-nya di kantor sama noise-nya di anak TK itu beda, itu pink noise ya. Jadi kalau white noise semua sama. Nah, noise, pink noise atau white noise itu dihasilkan oleh apa? Oleh komponen pasif. Semua komponen pasif, misalnya resistor itu akan menghasilkan noise. Nah, kalau Anda merangkai, bagaimana Pak merangkai rangkaian yang resistornya 10 sama resistornya 1? Bagusan 1 gitu. Karena 1 itu hanya menghasilkan 1 noise. 1 resistor menghasilkan 1 noise. Tapi kalau Anda membuat rangkaian yang gimana caranya supaya R-nya banyak, misalnya gini, low pass filter itu kan R-nya cuma 1. 2 Pak, oke R-nya 2. R yang pertama tuh 100 kilo. Nah 100 kilo itu kan bisa 1 resistor, bisa 10 resistor. Ini kenapa kok resistornya 10? Iya Pak, 100 kilo nggak ada Pak beli. Terus 10 kilo Pak, seri 10. Nah 10 kilo seri 10 itu menghasilkan noise gitu. Misalnya gimana sih? Gampang. Coba Anda ngecat ini ya, ngecat ini kursi ini untuk pembelajaran dicat. Satu orang ngecat. Karena dia capek, dia minta teman-temannya 20 orang ngecat kursi satu sekolahan. Nah, 20 orang ngecat bareng tuh menghasilkan noise gitu. Ngeremeng ngomongin yang nyuruh gitu. Jadi kalau rapat satu orang dosen sama 10 dosen tuh beda. Kayak Anda mahasiswa gitu ya. Mahasiswa satu ngerjain A sama 20 mahasiswa ngerjain A, itu noise-nya akan banyak mahasiswa yang 20 itu. Jadi kalau bikin rangkaian, sedikit mungkin Anda menggunakan komponen. Jadi ada itu IC yang tidak pakai komponen eksternal gitu. Tuh, komponennya mana? Sudah di dalam. Nah, jangan berpikir loh, komponen di dalam IC itu nggak menghasilkan noise, tapi nanti ada noise, tapi yang dihasilkan oleh IC ya, gitu. Tapi lebih bagus karena IC sudah ada kompensasi noise. Jadi amplifier yang baik itu ya tidak menguatkan noise ya. Hanya menguatkan sinyal gitu. Jadi kalau beli pupuk tanaman, misalnya tanaman, pohon apel, jadi kalau punya 1 hektar pohon apel dikasih pupuk, jangan rumputnya lebih gede dibanding pohon apelnya. Ya harus pohon apelnya harus gede gitu. Itu hanya naral aja, nalar saja. Jadi ini bisa menjadi topik tugas akhir gitu. Perbandingan noise, rangkaian penguat yang menggunakan sekian resistor dengan 1 resistor. Nanti ada itu di gedung elektro kita itu punya sumber noise ya. Jadi rangkaiannya penguatnya dikasih noise sekian, nanti kelihatan, wah ternyata membuktikan teori benar Pak. Penguat yang inverting ini kalau dikasih noise ini lebih lebih kebal. Jadi rangkaian ini tidak menguatkan noise dibandingkan rangkaian yang ini menghasilkan noise. Kenapa? Karena resistornya begini. Nah, itu bisa membuat Anda lulus loh begitu saja. Jadi penelitiannya cuma di lab, 1 hari kelar, ya cuman supaya biar pantas penelitiannya itu penelitian skripsi, dilama-lamain lah gitu. Masa penelitian sehari kelar itu bukan penelitian skripsi, tugas mata kuliah gitu. Kalau penelitian skripsi itu paling enggak kelarnya 2 bulan atau ya sebulan lebih lah. Ada pertanyaan? Waduh. Oke, mungkin malu ya, malu tidak pede. Gini aja ya, saya ambil jalan tengah aja. Ini nanti saya
upload ke YouTube ya, nanti Anda semua wajib wajib bertanya di situ ya, wajib tanya. Ya tanya ya tanya apa aja gitu. Ingat ya itu di YouTube ya, jadi ini sudah orang bisa lihat. Saya publish ke publik ya, publish di publik ya, bukan private ya. Di samping untuk bukti bahwa pembelajarannya ada, walaupun interaktifnya terlihat di situ Pak, di kolom pertanyaan gitu ya. Gitu saja mungkin ya, daripada Anda bengkerengan ditanya sampai jam 11 nanti juga nggak ada yang nanya gitu, lebih baik saya kasih gitu aja, ya. Jadi saya kira cukup tatap muka hari ini ya, nanti setelah ini sebentar siang, kalau YouTube-nya sudah keluar, sudah ada link-nya Anda lihat, terus Anda apa, bertanya di sana di kolom komentar, oke ya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, insyaallah ketemu lagi, sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.